Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita berdoa, belum berdoa kan? Belum. Kita ice breaking dulu. Nah, ini ada kata asli. Nah, ketika ibu menunjuk A, jawabnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ibu jawab menunjuk, mohon maaf, menunjuk S berarti Subhanallah. Subhanallah. Kalau ibu menunjuk L berarti La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau ibu nunjuk I berarti Istighfar. apa bunyi istighfar? Ya, kita mulai ya. S breakingnya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ibu mau menunjuk L. La ilaha illallah. Ibu mau menunjuk huruf A. Alhamdulillah. I. Istighfar. Astagfirullah. Oke, ditulis ya, biar ingat. Astagfirullah. Oke, ulangi lagi ya. Nah, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ibu mau nunjuk huruf I. Firullah. Ibu mau nunjuk huruf A. Alhamdulillah. L. La ilaha illallah. S. Subhanallah. I. Astagfirullah. A. Alhamdulillah. Kalau disatuin jadi Alhamdulillah. Subhanallah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Sudah ya? Nah, baik. Kita berdoa dulu. Boleh dipimpin oleh KM Ananda Zidan? Boleh? Duduk siap. Siap. Kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad nabiku dan rasulku, Al-Quran sebagai penuntunku. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Kalau laki-laki jawabnya apa? Hadir. Kalau perempuan? Hadiroh. Mulai ya. Aprilia Cantika. Hadiroh. Azida Nabi Praya. Hadir. Bambang Ritmaldi. Hadir. Fadila. Hadir. Kira sakit ya. Muhammad Agiovani. Hadir. Muhammad Reja izin. Raina Nur Fitria. Hadiroh. Raihan Mustafa. Hadir. Septa Nugraha. Hadir. Sakira Malika. Ansyifa Tinita Putri. Hadiroh. Febri Anjani Putri. Hadiroh. Oke, baik. Nah, sebelum
sebelum kita maju ke pembelajaran hari ini, PAI-nya boleh dikeluarkan dulu buku paket dan buku tulisnya. Sudah dikeluarkan buku paket dan buku tulis PAI-nya? Sudah. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya hari ini, Ibu akan mengulang pembelajaran PAI minggu kemarin. Nah, ada yang tahu minggu kemarin itu belajar tentang apa? Boleh nggak tangannya? Sakira, boleh. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul. Nah, arti dari beriman ada yang tahu? Angkat tangannya. Asyifa. Percaya. Nah, jadi beriman kepada Allah itu artinya percaya kepada Allah. Nah, sekarang kita bisa mengenal Allah melalui apa saja? Angkat tangannya. Aprilia. Alam semesta, Al-Quran, dan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, ada 3 ya kita bisa mengenal Allah itu. Yang pertama alam semesta, yang kedua Al-Quran, yang ketiga Asmaul Husna. Nah, di dalam alam semesta itu ada apa? Oke, Dokter Kira? Benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup. April. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Betul. Contoh benda mati, Azidan. Kursi, meja, dan batu. Betul. Nah, jadi kita bisa mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua apa? Al-Quran. Al-Quran. Nah, jadi kita bisa mengenal Allah itu melalui Al-Quran dengan cara kita membacanya, mengamalkannya, ya. Nah, lalu yang ketiga apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ada yang tahu ada berapa? 99. Betul, Evan. Guru sama Evan ya, 99. Nah, di sini dibahasnya 3. Ada yang tahu? Al-Adl, Ya. Al-Bashir, Al-Azim. Al-Azim. Baik. Kalau Al-Adl artinya apa? Adil. Adil. Kalau Al-Bashir? Maha melihat. Kalau Al-Azim? Maha agung. Betul. Jadi pembelajaran minggu kemarin masih ingat ya? Nah, sekarang kita fokus ke pembelajaran hari ini. PAI-nya itu membahas buka halaman 24. Nah, di situ kita membahas tentang jujur disayangi oleh Allah. Nah, jadi sikap jujur itu artinya itu perbuatan dan perkataan itu harus sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi ada ketika kita berkata, nah, lalu tidak sesuai dengan perbuatan, itu artinya tidak jujur. Kalau misalkan perkataan dan perbuatan itu sesuai dengan kenyataan, berarti itu termasuk sikap jujur. Ada arti lain dari sikap jujur? Siapa? Jadi apa arti lain dari sikap jujur? Kan tadi kata ibu itu perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan kenyataan. Nah, ada yang mau menambahkan? Oke, Aprilia apa? Tidak menyembunyikan kebenaran. Betul, tidak menyembunyikan kebenaran. Ada lagi? Saya kira Tidak berbohong. tidak berbohong. Evan? Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Nah, jadi itu ya yang anak-anak tadi sebutkan. Nah, tadi Aprilia jawab apa tadi? Tidak menyembunyikan. Tidak menyembunyikan kesalahan. Lalu tadi yang dijawab Sakira tidak berbohong ya. Lalu yang dijawab tadi Eva mengakui kesalahan. Betul. Jadi arti dari sikap jujur itu perbuatan dan perkataan itu harus sesuai dengan kenyataan. Nah, mengerti apa itu arti jujur? Ulangi lagi coba. Apa arti jujur anak-anak? Perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan kenyataan. Nah, semuanya ya, kita harus kompak nih. Sekali lagi, apa arti sikap jujur? Perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan kenyataan. Betul. Sekarang kita ke contohnya. Nah, ibu jelaskan dulu ya. Nah, contoh sikap jujur itu, nah seperti ada cerita, ada seorang anak yang disuruh oleh ibunya membeli gula. Nah, di situ ibunya itu memberikan kepada anaknya itu uang 10.000. Nah di situ,
ibu menyuruh membeli gula kepada anaknya tuh 1.000, dua berarti ya yang 500-an. Nah, belilah si anak itu beli ke warung. Nah, beli. Nah, lalu udah pulang, anak itu bilang, ibu ini kembaliannya 6.000. Kenapa 6.000? Seharusnya 9.000 ya. Nah, kan beli gulanya 2. Kenapa ini uangnya kembaliannya segini? Kata ibunya tuh bertanya. Anaknya menjawab, ibu tadi uangnya jatuh di jalan, jadi pas dicari lagi nggak ada, katanya bilang kayak gitu. Nah, tapi ibunya tuh bertanya, itu di bibir ada coklat itu apa? Katanya. Ibunya bertanya, ibu tadi dikasih sama temen, dikasih es krim. Betul, ya, kata ibunya nanya ke anaknya. Betul bu. Nah setelah itu anaknya tuh gelisah. Aku udah berbohong kepada ibuku. Lalu tiba-tiba kan anaknya itu nggak tenang, gelisah. Ya Allah, aku udah berbohong kepada ibuku. Nah lalu bilanglah lama-kelamaan ibu nyamperin anaknya tuh ke ibunya tuh, lagi di dapur ibu. Ibu tadi saya berbohong kepada ibu soal uang kembalian gula. Kenapa? Karena yang tadi sisanya itu dibelikan es krim bu 2, katanya gitu. Nah, oh iya, tidak apa-apa nak, asalkan kamu sudah jujur sama ibu. Nah, katanya seperti itu. Nah, sekarang si ibu itu memaafkan. Nah, jadi si anak ini sikapnya jujur atau tidak jujur kepada ibunya? Jujur. Nah, jujur ya. Nah, jadi yang pertama tadi yang disebutkan mengakui kesalahannya, tidak berbohong. Nah, pertamanya kan berbohong ya, karena memang gelisah. Nah, jadi merasa berdosa ya, merasa salah, jadi mengakui kesalahannya. Nah, jadi seperti itu. Ada yang seperti itu di sini nggak ada ya? Nah, jadi itu contoh sikap jujur itu. Nah, jadi jangan coba-coba berbohong kepada siapapun itu, karena berbohong itu bisa candu, bisa 1 kali, udah lagi 2 kali, lagi 3 kali. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Meskipun kesalahannya seberapa besar, tapi kita harus mencoba untuk sikap jujur ya. Nah, seperti itu. Jadi, nah itu contoh dari ibu, contoh dari anak-anak apa? Ada yang tahu contoh sikap jujur? Angkat tangannya. Ya, tidak saat ujian. Betul, itu di sekolah ya, contoh di sekolah, tidak menyontek saat ujian. Nah, di sini ada yang pernah? Enggak ya. Nah, contoh yang kedua. Boleh ya, Pak? Mencuri barang orang lain. Ya, itu. Nah, tidak boleh mencuri barang orang lain. Ada lagi? Aprilia? Jujur mengerjakan tugas. Betul, jujur mengerjakan tugas. Nah, kalau misalkan tidak bisa, bilang aja ke ibu, ibu ini PR-nya dibantu sama orang tua, nggak apa-apa, ibu juga nggak akan marah, asalkan kalian mengerjakannya. Tetapi sebagian kalian yang banyak mengerjakannya, orang tua cuma membantu saja. Ada lagi? Apa lagi? Apa? Jujur menggunakan uang. Jujur, betul, jujur menggunakan uang. Nah tadi ya, cerita si anak tadi sama itu tadi ya. Nah, jadi jujur menggunakan uang nih. Misalkan ibunya menitip uang SPP, malah dikasih ke ibunya 100, kalian 120 diambil buat jajan. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah, kita sudah membahas contoh sikap jujur. Sekarang manfaatnya kalau kita melakukan sikap jujur. Ada yang tahu? Evan, apa manfaatnya? Yang pertama boleh ya? Yo, Zidan apa? Dipercayai oleh orang lain. Betul, dipercayai oleh orang lain. Saya kira apa? Mengakui kesalahan itu manfaatnya. Lalu ketiga, Mendapat kemudahan dalam hidup. ya, mendapat kemudahan ya dalam kehidupannya. Terus merasa bahagia, nyaman gitu ya hidupnya. Kalau misalkan udah jujur sama orang tua, udah jujur sama guru, udah jujur sama teman, jadi merasa perasaan tuh tenang, bahagia gitu ya, tidak ada beban gitu. Nah, jadi itu manfaatnya. Dan khususnya disayangi oleh Allah. Nah, itu disayangi oleh Allah, dan Allah tidak menyukai orang yang suka berbohong. Betul. Nah, sekarang kita akan membagikan peran.
Nah, membagikan peran. Nah, di sini ibu akan buat drama. Nah, ibu akan bagi peran. Yang pertama, nah di sini judulnya itu tentang jujur disayang oleh Allah, sama kayak tema pembelajaran hari ini ya. Nah, Amanda itu Febri ya, Aisyah itu Aprilia, Umi itu Asyifa, lalu ibu guru Sakira, dan Zidan Azidan. Ya. Sudah dapat semuanya perannya? Yang lainnya jadi murid. Pagi hari, Amanda akan pergi ke sekolah. Biasanya Amanda selalu berpamitan kepada ibunya setelah sarapan pagi. Umi, Manda berangkat ke sekolah dulu ya. Baik nak, belajar yang pintar, jadi anak yang salehah, dan menjadi anak yang jujur ya di sekolah. Baik Umi, insya Allah doakan Manda ya Umi. Selalu sayang, hati-hati ya di jalannya ya nak. Baik Umi, Manda berangkat dulu ke sekolah ya Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Di sekolah, Amanda tiba di kelasnya dan bertemu dengan teman-temannya. Dan di hari ini siswa-siswi kelas 4 melaksanakan ulangan harian. Assalamualaikum, selamat pagi siswa-siswi saleh dan salehah Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Guru. Hari ini insya Allah akan mengadakan ulangan harian ya. Sudah menghafal anak-anak? Insya Allah sudah Bu. Ulangan harian sedang berlangsung. Amanda dan siswa-siswi yang lain sedang mengerjakan ulangan harian yang sedang dibagikan oleh ibu guru soalnya. Tetapi Aisyah sedang membuka contekan yang ada di bawah mejanya. Lalu Amanda pun melihatnya. Aisyah, kamu sedang apa? Kira Manda. Setelah selesai ulangan harian, dan anak-anak berdoa dan pulang, tiba-tiba setelah selesai ulangan harian dan anak-anak berdoa dan lalu pulang, tiba-tiba ibu guru menemukan kertas di bawah meja Aisyah dan ternyata contekan. Setelah sedang di perjalanan, Aisyah bertemu dengan Amanda dan Zidan. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Hai Manda dan Zidan. Hai juga Aisyah. Hai, tadi bagaimana ulangan harian di sekolah? Alhamdulillah bisa. Bagaimana dengan ulangan kalian? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Tapi Manda, aku mau bilang sesuatu sama kamu. Kenapa Aisyah? Perasaanku gelisah. Aku tadi ulangan harian mencontek di kertas yang ada jawabannya. Lalu kertas itu ketinggalan di kelas. Aku takut ibu guru menemukan kertas itu di bawah mejaku, Manda. Kamu menyontek Aisyah? Iya, Manda, Zidan. Semalam aku tidak menghafal, jadi saya menulis jawabannya di kertas. Seharusnya kamu tidak melakukan itu karena itu sikap yang tidak jujur. Allah tidak menyukainya. Betul yang dikatakan Amanda, Aisyah. Jadi, apa yang harus saya lakukan ketika saya ditanya oleh ibu guru, Manda, Zidan? Kamu jujur saja kepada ibu guru apa yang terjadi. Iya, apa yang dilakukan saya itu salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi ibu guru tidak akan marah. Insya Allah tidak. Kalau kamu berbicara jujur kepada ibu guru. Dan juga Aisyah, Allah akan sayang kepadamu karena kamu sudah berbicara jujur kepada ibu guru dan kamu sudah mengakui kesalahanmu, Aisyah. Baiklah, terima kasih Manda dan Zidan. Kamu teman yang sangat baik. Ya, sama-sama Aisyah.
harinya, Amanda, Aisyah, dan Zidan berangkat menuju sekolah bersama-sama. Setelah itu ibu guru masuk kelas dan membagikan hasil ulangan yang kemarin yang telah dikerjakan. Selamat pagi anak-anakku, saudara-saudara. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Bu. Baik, Ibu akan membagikan hasil ulangan harian anak-anak yang kemarin yang sudah dikerjakan. Baik, Bu. Tiba-tiba Aisyah menghampiri ibu guru. Ibu, saya mau berbicara sama Ibu. Ya, kenapa Aisyah? Ibu, saya mau jujur soal ulangan kemarin. Saya mencatat di kertas. Jadi kertas yang di bawah mejamu itu punya kamu, Aisyah. Betul, Ibu. Saya mau meminta maaf dan mau mengulangi ulangan harian ini ya, Bu. Alhamdulillah, kalau kamu sudah mau jujur berbicara kepada Ibu, lain kali kamu tidak mau mengulanginya lagi ya, Aisyah. Baik, Bu, saya tidak akan mengulanginya dan saya akan belajar berperilaku jujur karena jujur itu disayangi oleh Allah dan dipercayai oleh orang lain. Masya Allah, Alhamdulillah, betul sekali Aisyah. Jadi ulangannya tidak usah diulangi lagi karena kamu sudah jujur atas perbuatan kamu. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Aisyah. Baik anak-anak, dari drama yang telah kalian perankan, yaitu judulnya apa? Jujur disayang oleh Allah. Nah, Ibu mau tanya, pesan apa yang kalian ambil dari drama yang tadi? Apa? Tadi yang pertama, harus jujur saat ujian. Yang kedua, sikap jujur itu disayangi oleh Allah. Nah, jadi baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya kita harus bersikap jujur. Nah, Ibu mau tanya nih sebelum kita pulang ya, sebelum kita berdoa. Nah, Ibu kembali lagi, apa arti dari sikap jujur? Ada yang tahu, masih tahu? Tidak menyembunyikan kebenaran. Iya, tidak menyembunyikan kebenaran. Ada lagi? Betul, mengakui kesalahan. Saya kira tidak berbohong. Sekarang kita jadi kesimpulan dari arti sikap jujur itu perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan kenyataan. Sekarang Ibu mau tanya lagi, contohnya sikap jujur itu bagaimana? Saya kira tidak berbohong. Apalagi? Tidak menyembunyikan kesalahan. Iya, contohnya apalagi tadi yang di drama tadi? Tidak boleh. Apa, April? Tidak boleh saat ulangan. Ya, tidak boleh menyontek saat ulangan. Nah, lalu manfaatnya dari drama itu apa? Kita disayangi oleh Allah dan ibu guru. Nah, karena di situ Aisyah udah mengakui kesalahannya kepada ibu guru. Nah, seperti itu ya pembelajaran hari ini untuk PAI pada pembelajaran jujur disayangi oleh Allah. Boleh anak-anak masukkan ke dalam tas buku PAI-nya. Jadi pembelajaran hari ini mengerti? Paham? Nah, jadi kalian mulai dari besok dan seterusnya jangan berani sikap meniru atau tidak boleh berperilaku berbohong. Kita harus jujur. Baik, boleh dimasukkan. Nah, dimasukkan Rehan bukunya. Nah, alat tulisnya boleh dimasukkan dulu. Kita berdoa ya. Sudah. Masih belum ada yang siap.
Azidan boleh disiapkan. Duduk siap. Siap. Sikat berdoa. Berdoa sebelum pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari barisan Raina ke depan. Pulang ke depan. Kita pulang. Oke, sekarang barisan Septa. Barisan Evan. Barisan Rehan.